Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat karunia serta pertolongannya kita masih dikasih kesempatan juga semangat tetap menggali pagi-pagi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat 29 hingga ayat ke-30. Sebagai sinopsisnya saya gambarkan di sini, Allah menegaskan dalam ayat yang pertama yakni pengetahuannya yang tak terbatas, yakni mengetahui segala isi hati hamba-hambanya, ucapannya, juga gerakannya atau tindakannya. Juga Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, tak ketinggalan. Jangan yang bilang orang ini gaib, bagi Allah tidak ada yang sama. Semua diketahui dengan jelas, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Di sisi lain ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap amal hambanya akan diperhitungkan, besar atau kecil, yang terasa atau tidak, yang dilupakan atau memang betul-betul lupa. Semua akan ditampakkan di hari kiamat dengan catatan yang utuh, tak ketinggalan sedikit, nyata, bisa dibaca oleh dirinya sendiri, walaupun di dunia mereka buta huruf. Sisi lain juga Allah menjelaskan di ayat selanjutnya, yakni kita harus hati-hati dan waspada karena semua amal kita yang baik ada imbalannya. Allah berikan lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Begitu juga amal buruk, sekecil apapun Allah akan balas dan akan dia rasakan. Nah, dari itu. Nah, di sisi yang paling dominan adalah menjelaskan Allah mengetahui segala sesuatu, juga Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba. Siapa tentu yang tunduk patuh kepadanya. Mari kita jelaskan, ya, buka mushafnya agar kita bisa mencerna, karena ayat ini sudah gamblang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah oleh kamu Muhammad, in tukhfu, jika kamu sembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lam Allah, Allah pasti mengetahui, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah juga mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk isi-isinya. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini peringatan bagi kita. Yaumat tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdar. Ingatlah pada hari ketika tajidu kullu nafsin, setiap jiwa mendapatkan ma'amilat min khairin, imbalan atas kebaikan yang dilakukannya, muhdaran, juga ini dihadapkan kepadanya, wa ma'amilat, begitu juga balasan atas yang dia kerjakan, min su'in, dari keburukan, tuwadu, dia juga akan berharap, lau anna bainahu, sekiranya hari ini dia keburukan itu
antaraku dan antara langit dijauhkan. Jadi dia berandai-andai, seandainya sekiranya antara dia, jadi keburukan tadi, bainahu dan hari ini, hari pembalasan Ramadan, ya, jaraknya jauh, jaraknya baik dan jauh, diinginkan seperti itu. Bayuhadirukumullahu, dan Allah memperingatkan kalian nafsahu, tentang dirinya, yakni kekuasaan dan adabnya. Wallahu raufur rahim, dan Allah maha penyayang kepada hamba-hamba. Ikhwan akhwat rahimakumullah, jelas ya, kita bisa cerna langsung apa yang difirmankan ini. Semua kita sudah mengerti kemana arahnya, ya. Intinya kedua ayat ini menjadi, ya, peringatan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia selalu waspada terhadap siksa, ya, dengan cara menjauhi segala larangannya. Juga ayat ini tentu menjadikan pengingat bagi umat manusia untuk selalu meluruskan niat, menjaga hati, dan memperbanyak amal saleh. Karena semua perbuatan memiliki konsekuensi di akhirat. Sebagaimana sering kita baca dalam salat, bisa terjadi walaupun pendek kalimatnya, tapi maknanya sangat dalam. Karena ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran. Barang siapa melakukan suatu amalan walaupun sebesar zarrah, dia akan melihat imbalannya, bahkan dirasakan nikmat. Begitu juga siapapun yang berbuat keburukan, akan terlihat jelas, bahkan akan terasa bala atau siksa. Ini Allah tadi menjelaskan kemahakuasaannya, ilmunya tak terbatas. Ayat yang menjelaskan itu banyak sekali. Di antaranya, ya, Allah mengetahui isi hati manusia. Maksudnya tadi getar hati, niat, ya, niatnya positif atau tidak. Kedua, yang disebut keyakinan itu sendiri terhadap Allah terus penuh atau ada ragu. Lebih jauh lagi tentu orang-orang kafir tidak ada getar hati percaya. Ini. Nah, lalu Allah juga akan melihat getar hati kita sampai sejauh mana mengimani ayat-ayatnya. Ya, baik secara terang-terangan diucapkan atau dalam, ya, lebih dalam lagi di hatinya. Allah mengetahui ikhlas tidak yang diucapkannya, dipraktekkan atau tidak, selaras dengan ucapan atau tidak. Sebagaimana tentu semua mengenal betul apa isi hati manusia saat ini. Bisa terjadi yang ada hubud dunia, mencintai dunia, dan tujuan hidupnya tentang kenikmatan dunia. Ini yang harus sebagai muslim tentu mengenal betul. Tujuan hidup kita bukan untuk menikmati keindahan dunia ini, tapi ada target yang harus semua gapai oleh hamba-hambanya, yakni kesenangan di akhirat. Jika kita ingin mendapatkan kesenangan di akhirat, tentu kita harus menanam berbagai kebaikan di dunia. Termasuk hati, jangan sekali-kali dikotori. Hati yang akan rusak manakala sudah berpenyakit. Kalau sudah berpenyakit, hati itu kalau tidak segera diobati, tentu di dalamnya ada semacam virus yang akan menyebar kepada seluruh organ tubuh menjadi rusak. Hati niat yang tulus ikhlas karena Allah, itulah yang harus ada di setiap jiwa manusia. Melakukan ibadah ikhlas karena Allah. Tidak ada ingin dipuji, pamer, atau ada pamrih lain tentang kenikmatan dunia. Hati juga kadang-kadang, ya, namanya hati berubah-ubah. Tergantung sampai sejauh mana, kalau bahasa kerennya mood. Ketika moodnya baik, semangat sekali. Ketika moodnya turun, ya turun grafiknya. Ini yang disebut adanya juga penyakit. Karena menurut para ulama, iman kita itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Tergantung sampai sejauh mana dirinya. Apakah memiliki ilmu yang sudah mengenal betul
manfaat tentang ilmu. Atau kebalikannya, hanya mengenal ilmu saja, tapi tak pernah diaplikasikan ke dalam kehidupan. Ini orang yang rugi. Ilmu ini akan menggiring langkah setiap orang ke arah yang baik, yang manfaat, yang maslahat, jika saja ilmu didapat dari ilmu syariat, yakni dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi manakala ilmu di luar itu, walaupun setinggi, mendapat predikat kamil atau terbaik, bukan tidak begitu manfaat, tidak ada nilai di hadapan Allah, jika saja ilmu itu tidak dibarengi ilmu syariat. Karena dia akan menggiring kepada langkah-langkah yang tidak bersesuaian dengan syariat. Bisa terjadi merugikan orang lain, bahkan bisa jadi merugikan diri dan keluarga. Ini ilmu. Maka dari itu Allah mengenal betul ilmu yang kita ada di dalam hati. Sudahkah diberdayakan selaras dengan apa yang diminta Allah atau dihidupkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Allah juga maha tahu tentang niat diri kita. Ingin pamer, ada pamrih lain untuk mendapatkan posisi, jabatan, atau di luar itu, yakni kenikmatan dunia. Ini Allah maha tahu. Ya, diucapkan apalagi ditampakkan jelas. Tapi semua getar hati kita, entah itu ujub, riya, takabur, niat tidak tulus, ikhlas, semua diperhitungkan. Dihitung, bahkan ditampakkan semua di hadapannya. Tadi disebutkan, walaupun orang buta huruf tidak bisa membaca di dunia, tapi saat atau pada hari itu ditampakkan, dia bisa mengurainya sendiri. Kebanyakan yang mana kebaikan atau keburukan, dia tahu persis. Nah, maka dari itu Allah maha tahu getar hati. Ini maknanya agar kita memperbaiki niat kita, luruskan segera. Sayang, karena di ayat yang lain di dalam surat Al-An'am 160 sudah jelas ayatnya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada siapa? Kepada Allah, membawa satu kebaikan, Allah balas 10 kali. Ja'a di sini tentu datang dengan bersih, tidak terkontaminasi tadi ujub, riya, takabur, pamrih atau yang lainnya. Bersih berarti tidak terkontaminasi hal-hal yang buruk, maka datang kepada Allah. Nah, Allah balas 10 kali lipat, bahkan tak terbatas. Allah menganugerahkan bagi orang-orang, yakni hamba yang tunduk patuh kepadanya, tulus ikhlas hanya karena. Nah itu. Tapi bagaimana kalau orang berbuat kebajikan di bumi ini tak terhitung banyaknya? Entah itu sholat, ya, entah itu zakat, entah itu mengelurkan tangan menaburkan yang dia dapat, ya, seakan menaburkan kasih sayang. Tapi ada pamrih, ingin dipuji karena ria, ujub, atau ingin mendapatkan posisi. Nah ini tidak datang kepada Allah dengan bersih, suci, sudah batal. Bukankah apalagi dibicarakan dengan hal-hal yang menjadikan sakit orang menerima. Ini ayat yang lain sudah kita kenal, yang kita lewati. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatukum bil mani wal ayat. Ya orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan, ya, pemberian sedekah apapun bentuknya kepada siapapun juga, diucapkan, diomong-omong, apalagi mendengar kata-kata yang tidak indah. Ini batal. Sayang. Kenapa? Datang kepada Allah tentu dengan membawa keburukan atau nilainya kosong. Maka Allah mengatakan, Inna na'lamu bidati sur, aku tahu, maha tahu tentang getar hati kalian, ke arah mana kalian hati. Jika niat kita sudah betul-betul plus karena Allah, ingin berbuat kebaikan, Allah sudah mencatatnya. Kebaikan itu satu, apalagi mempraktekannya 2 kali 10 sudah bernilai. Itu janji Allah, yakni kasih sayang bagi hamba-hambanya yang tunduk patuh kepada. Begitu juga kebalikannya, di dalam hati kita ada getar hati, ya, Jibril takabur tadi yang disebut kesombongan, tak terhingga, apalagi ucapannya menyakitkan, membuat narasi-narasi buruk, memprovokasi kejelekan. Ini pun Allah tahu. Oleh karena itu, luruskan niat kita dengan ayat
untuk bersih agar datang kepada Allah, yakni selamat hati, tidak terkontaminasi kotoran-kotoran yang akan merusak amal kita. Di sisi lain Allah juga menjelaskan, inna na'lamu ghaibat samawati wal ardh. Kami juga mengetahui apa yang kalian katakan gaib di langit dan di bumi. Bagi Allah tidak ada yang gaib, tidak ada yang sama. Semua nampak jelas, sekecil apapun. Baik yang nampak bagi kita atau tidak. Sekecil apapun makhluk yang harus kita pakai melihat, nah mikroskop tentu akan perlu. Tapi Allah tidak perlu hal itu. Allah tahu penyimpanan makanannya. Allah tahu dalam lambung apa yang ada. Ini tak terbatas ilmu Allah, meliputi segala sesuatu yang ada di langit. Kalau memang begitu Allah Maha tahu yang di langit dan bumi, hati-hati kita dalam berucap dan melangkah. Apalagi akidah ibadah kita, ya, muamalah kita, Allah Maha tahu segala tercatat. Malaikat juga tentu sudah jelas ditugaskan untuk mencatat segala amal-amal kita, selalu hadir di sisi kiri dan kanan kita. Nah itu, maka dari itu tentu Allah menjelaskan di sini, ya, semua di hari kiamat kelak ini akan ditampakkan. Ayat yang lain menjelaskan dengan surat Al-Qiyamah ayat 13, yunabba'ul insanu yawma idzi bima qaddama wa akhar. Pada hari kiamat itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikan. 2 poin ini. Yang dikerjakan tentu ada yang bernilai plus, yakni dikerjakan dalam ibadah tepat waktu, afdolnya diambil, seperti inna, ya, waktu kita salat, ya, sesungguhnya as-salatu afdalu ala waktiha. Salat itu paling utama pada waktunya. Di hadis Imam Hakim, fi waktiha, di dalam waktunya. Walaupun ada waktu yang terbilang panjang, hati-hati di sini. Harus yang utama yang kita ambil. Segera. Ini bukti yang paling terbaik di hadapan Allah. Nah, ini yang akan menjadikan bersih. Datang kepada Allah tadi yang dibalas lipat-lipat. Tapi manakala, ya, apa yang kita lalaikan dalam sholat, dalam perintahnya, dalam larangannya, artinya ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Lalai itu identik dengan seakan mengabaikan, tidak menghiraukan, ya. Tapi Allah juga mengingatkan agar kita jangan lalai. Kelalaian akan menjadikan seseorang, ya, menunda kebaikan. Taswif. Jangan ditunda-tunda kebaikan. Kenapa? Apakah kita sadar? Ingat umur kita. Apakah bisa kita mengenal, menunggu sampai misalkan zuhur jam 12, ada yang 10 kurang, ada yang lebih. Apakah kita kalau dilalaikan sholat itu, misalkan tahu-tahu antara jarak dan jam 12 sampai jam 3 memang jauh menurut pikiran kita, maka setan berbisik di situ masih ada waktu. Nah, sadar nggak kalau seandainya kita mengatakan sebentar lagi 5 menit lagi, kemudian mati, ini dipertanggungan jawab termasuk orang lain. Bukankah kita mengenal juga ayatnya, fawailul lil-musallin, masuk ke wilayah ini. Celaka orang yang salat. Salat yang mana? Yang sahun, yang lalai. Lalai menurut para ulama bisa pada waktunya, lalai kepada ketartilannya, membaca ayat-ayatnya yang ada di dalam salat itu, lalai dalam gerakan gerusak-gerusuk. Ya, seperti apa? Mungkin antum melihat orang-orang, ya, di YouTube melaksanakan sholat tarawih kemarin besar Ramadan secepat kilat. Di mana kehusuannya? Di mana tumaninahnya? Di mana, ya, menjurus mengacu kepada sunnah Rasulullah SAW, setiap tulang kembali kepada porsinya masing-masing. Tumaninah, gak ada. Ini sudah termasuk, itu melalaikan. Bahkan lebih jauhnya melecehkan. Alhamdulillah tadi. Nah, ini betul-betul Allah Maha tahu arahnya. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menyimpan,
Ya, tasbih menyimpan kebaikan di waktu yang sudah jelas, waktu yang tak bisa kita hitung batasannya sampai kapan. Jika ajal tiba, disitulah kita akan masuk rugi. Maka dari itu ayat ini mengingatkan hal itu. Karena Allah Maha tahu sampai sejauh mana niat kita. Tadi, niatnya ditunggu. Beda lagi tentu dengan orang-orang yang memiliki profesi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semacam dokter misalkan. Jam 11 ada orang kecelakaan masuk kamar gawat darurat di situ. Dokter kan dalam sumpahnya sudah jelas mau membantu menolong. Ternyata operasinya berjalan begitu terdengar adhan. Apa langsung? Tentu Allah memberikan satu kelonggaran baiknya, menolong manusia. Masuk ayat ta'awanu bil birri, saling menolong dalam kebaikan. Itu juga masuk takwa karena menolong seseorang. Mudah-mudahan orang yang ditolong itu hamba Allah yang saleh. Begitu juga kalau memang ditolong orang kafir, orang yang munafik, orang yang jahat, tetap dia mendapatkan kebaikan. Karena menolong sesama manusia itu kewajiban sebagai dokter. Itu. Nah, maka dari itu tentu Allah akan melihat sampai sejauh mana apa yang diniatkannya itu. Lurus, bukan menyendatkan, melalaikan, tapi ada perlu yang wajib segera ditolong. Itu. Nah, maka dari itu Allah Maha tahu tentang itu. Lalu juga hati kita harus hati-hati. Kalau sudah tergiur, terbius, terbawa arus, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memberikan support, semangat kepada hal-hal yang baik-baik. Ini yang paling terbaik. Orang yang masuk wilayah itu adalah orang yang menyeru kepada kebaikan. Orang yang akan mendapatkan muflih, yakni keberuntungan. Masuk dia itu amat makruh. Ya. Lalu apabila melakukan sesuatu keburukan, kemudian ada sahabat kita mengingatkan, kita sadar tulus, ini juga orang terbaik. Nah, kebanyakan di kita, kalau diseru kepada kebajikan, tentu ada orang yang bersyukur, berterima kasih. Diajak untuk ke pengajian, kepada hal-hal yang baik untuk membantu orang, ada juga. Tapi ada juga orang yang nyinyir, ya. Kenapa tidak senang hal itu? Wah, sok. Ada yang semacam. Biarkan kita lurus tetap hati, ingin membantu, menolong atau memberikan satu kebaikan kepada itu. Nah, di sisi lain juga tentu ada orang-orang yang membiasakan diri dalam kesehariannya tidak memanfaatkan waktu yang terbaiknya agar dia suatu saat mendapatkan imbalan terbaik. Tidak, karena tadi mau menunda-nunda kasih. Jangan, karena Allah Maha tahu. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ayat ini juga menjelaskan tentang perhitungan amal-amal. Setiap orang tentu akan dihitung nanti berapa banyak kebaikan. Di dalam surat yang Allah, ya, di dalam surat Al-Isra juga Allah sudah menjelaskan tentang berbagai amal kita nanti yang akan dinilai itu. Ya. Wa kulla insani aljamnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhriju yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap amal manusia aljamnahu ta'ir, aku gantungkan di leher sebagai menetapnya kalung di leher. Nah, ini di mana? Fi unuqihi, di lehernya setiap amal manusia itu digantungkan. Baik atau buruk pasti sudah tercatat, takkan lepas. Jelas di situ, tidak terkontaminasi, tidak masukkan dari kiri kanan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, nanti dikeluarkan di hari kiamat berbentuk kitab, satu kitab. Yalqahu mansura, nampak jelas di situ. Ya, ditampakkan dalam keadaan terbuka. Di ayat yang lain, ikra kita bacalah kitab sendiri. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kamu yang menghitung. Coba Allah menyerahkan kepada kita yang dulu kita telah lakukan mulai balik hingga saat usianya habis, tercatat, nampak utuh, tidak kurang, besar kecil, yang dilupakan juga, yang terlupa, semua. Kebanyakan orang terkejut tentu, semua kecuali orang yang dipilih Allah, ya, yakni orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah.
cinta kebenaran selain Rasulullah, Nabi dan juga yang lain, pencinta kebenaran, orang berjihad di jalan dan orang-orang saleh. Saleh tentu arahnya melaksanakan syariat seutuhnya tanpa dipilah-pilah, ketundukan kepatuhannya hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, di sini kitabnya nanti nampak, ditampakkan setiap orang gantung di lehernya catatan itu. Hari kiamat. Di hadis lain juga dijelaskan, Ta'irah Abdul Fiunuhi. Katakan amal manusia ini catatannya sudah dikalungkan di leher. Kalau memang demikian adanya, catatan kita sudah benar-benar utuh, tak akan masuk dari wilayah kiri kanan kecuali yang sudah dijelaskan Allah dan Rasul, yakni amal jariah. Ya, kalau kita menginfakkan harta kecil atau besar, ngalir dan tampak di situ sampai berapa lama, mulai mati hingga dibangkitkan, ngalir. Begitu juga ilmu yang manfaat yang dia terapkan dalam kehidupan, mendidik dirinya, mendidik keluarganya, atau mungkin memberikan nasihat kebaikan kepada orang, tercatat. Lain dari itu juga tentu yang disebut anak soleh mendoakan, ini juga ngalir sampai dia dibangkitkan. Ini nilai-nilai yang akan terus bertambah kebaikan bagi dia. Juga hal-hal yang dibiasakan diri, kebaikan walaupun dia tidak melakukan. Kalau kebaikannya di dunia, begitu bangun tidur, ya, sebagaimana kita lakukan, mudah-mudahan walaupun kita sakit, tidak pernah datang lagi ngaji, ya, sama-sama Allah sudah mencatat. Kalau alasannya syar'i, yakni ada keperluan mendesak, sakit, atau hal lain, ya, mungkin kita ada tamu, juga bisa terjadi yang ini juga bernilai akan ngalir. Kebiasaan-kebiasaan baik itu dicatat. Nah, ini maha kasih sayangnya Allah, betapa sayang kepada hamba. Karena Allah tadi udah dikatakan betapa sayang Allah kepada hamba. Itu ikhwan. Nah, dari itu kita tentu, kalau kita amal sudah terikat di leher kita, apa yang harus kita jawab kelak di kemudian hari? Kalau kebetulan kita memiliki ilmu tentang ibadah, kemudian kita ibadah terkontaminasi dengan keinginan hawa nafsu, yakni ingin polaritas, ingin jadi dai kondang, pengikut yang banyak, hingga dekat dengan penguasa, ada catatan. Ada juga orang yang betul memiliki ilmu, mendirikan pesantren, tapi apa targetnya? Tentu dunia dicatat. Yang paling dan bijak adalah orang yang betul-betul, ya, tidak berharap apapun kecuali ridho dan ampun. Pahala itu otomatis Allah. Kita gak usah diungkit, gak dihitung-hitung pahala Allah. Imbalan itu Allah yang menentukan. Yang penting kita bagaimana ketundukan kepatuhan kita, purna atau tidak, terkontaminasi unsur-unsur keburukan atau tidak. Maka itu beruntung kalau kita mengoreksi diri, karena hisab bakal datang. Ayat ini menjelaskan akan diperhitungkan beserta kecil semua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, menjelaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab. Maksudnya, ya, merenung kita, berpikir, melingkar.